Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan, saya dari kelas 3-in-1 nama SD. Kembali lagi di sini kita akan melakukan review jurnal. Ini adalah review jurnal yang ketiga. Seperti biasa, saya akan mereview jurnal, yakni ada dua buah jurnal, satu jurnal nasional dan satunya lagi jurnal internasional. Oke, langsung saja untuk jurnal nasional, yakni Sistem Informasi Kepegawaian pada PT Prasida Aneka Niaga Palembang. Jurnal ini adalah bagian dari Jurnal Teknologi Sistem Informasi volume 3 nomor 1 halaman 96 sampai 105 tahun 2022. Jurnal ini ditulis oleh Yohanes dan Muhammad Rahmadi. Tujuan penelitian. Tujuan dari pembuatan sistem informasi kepegawaian pada PT Prasida Aneka Niaga ini sendiri yaitu perusahaan ini belum memiliki sebuah sistem informasi yang cukup untuk mengelola pegawainya, sehingga dengan dikembangkannya sistem informasi kepegawaian ini dapat membantu pihak yang mengelola pegawai dalam menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Di sisi lain, dengan adanya sebuah sistem informasi, perusahaan ini tentu dapat bersaing dalam dunia teknologi yang semakin hari semakin berkembang. Tempat penelitiannya yakni di PT Prasida Aneka Niaga Palembang. Metode penelitian yang digunakan dalam pengembangan sistem ini yaitu waterfall. Fase-fase yang terdapat pada metode waterfall sendiri yaitu requirement, design, implementation, verification, dan maintenance. Analisis data. Dalam penganalisisan data dilakukan berbagai tahapan, diantaranya analisis permasalahan dengan menggunakan PIECAS atau PIECS yang dapat memperbaiki dan mengoreksi sistem informasi bagi pengambil keputusan, analisis kebutuhan yang mana menggunakan use case diagram di dalamnya, clustarium use case untuk penjelasan data dari use case diagram, serta IRD. Dari tahapan itu, maka akan dapat menghasilkan sebuah rancangan yang siap diimplementasikan untuk membangun sebuah sistem informasi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah SIMPEK atau Sistem Informasi Kepegawaian yang akan diimplementasikan pada PT Prasida Aneka Niaga untuk mempermudah pengelolaan terhadap para pegawai. Kelebihan dari jurnal ini yakni 1. Struktur penulisan dari jurnal ini sudah terbilang cukup bagus dan mendetail sehingga mudah dimengerti. Kedua, penjabaran dari perancangan IRD lumayan mendetail. Yang ketiga, terdapat hasil pengujian dari sistem yang telah dibuat. Kelemahan dari jurnal ini hanya satu, yakni tidak dijelaskannya bahasa pemrograman apa yang akan dipakai dalam pengembangan sistem informasi ini. Kesimpulan, dengan menggunakan aplikasi SIMPEK, PT Prasida Aneka Niaga dapat melakukan pendataan pegawai dengan lebih mudah dengan menggunakan fitur pegawai yang terdapat pada SIMPEK PT Prasida Aneka Niaga. Selain itu dapat mengurangi risiko terjadinya kehilangan data pegawai dikarenakan data pegawai telah tersimpan di database aplikasi SIMPEK PT Prasida Aneka Niaga. Oke, lanjut untuk jurnal internasional, yakni memiliki judul Management Information System of Integrated Student and Lecturer Data. Jurnal ini adalah bagian dari Aptisi Transaksi Manajemen atau ATM volume 6 nomor 1 halaman 1 sampai 9 tahun 2022. Jurnal ini ditulis oleh Penny Hendriati, Farida Agustin, H. Setiawan, Untung Raharja, dan Tarisya Ramadan. Tempat penelitiannya yakni di salah satu universitas di Singgigi, Riau. Saya menulis seperti ini karena tidak adanya kejelasan tempat penelitian di dalam jurnalnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji sistem informasi siswa di beberapa sekolah piagam di Michigan Tenggara dan Ohio Timur Laut, untuk menciptakan solusi TI yang akan memecahkan banyak masalah endemik dalam sistem saat ini. Beberapa masalah utama dengan sistem saat ini diidentifikasi dan saran serta perubahan untuk sistem yang lebih baik dan lebih efisien muncul. Metode penelitian. Penulis menggunakan model SDLC atau Software Development Life Cycle sebagai acuan. Mengingat model SDLC merupakan metodologi awam dalam siklus pengembangan sistem dan berarti penyiapan sistem baru untuk menggantikan sistem yang sudah usang dengan menggunakan atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Analisis data. Gambaran konkret tentang asal-usul teknik pengumpulan data penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut. 1. Studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis, kemudian digunakan penulis untuk mengumpulkan data dengan menggunakan cara membaca dan mempelajari secara literatur sejenis buku, makalah, atau referensi lain yang relevan dengan menggunakan masalah yang dibahas. Yang kedua, teknik
wawancara. Langkah pertama yang dilakukan dalam proses membangun dan mengembangkan sistem informasi adalah mengidentifikasi kebutuhan sistem, menganalisis situasi yang ada, dan menemukan masalah nyata, sekaligus menghubungkannya dengan penyebab masalah. Teknik wawancara adalah salah satu cara terbaik yang dapat digunakan untuk kegiatan ini. Yang ketiga, teknik pengamatan. Pengamatan atau pengamatan pribadi adalah teknik pengumpulan data dengan hanya melihat aktivitas yang dilakukan oleh pengguna. Salah satu keuntungan pengamatan atau pengamatan pribadi ini berarti sistem analisis dapat lebih akrab dengan lingkungan fisik yang dapat digunakan untuk kegiatan ini. Hasil utamanya adalah sistem terintegrasi yang menghilangkan kebutuhan akan beberapa sistem pembayaran yang menyebabkan kesulitan dan inefisiensi bagi sistem sekolah yang terlibat. Sistem yang didesain ulang memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk masuk dan mengakses sistem informasi kemahasiswaan, file management system, learning management system, dan content management system. Sistem yang diusulkan, yang dijelaskan dalam jurnal ini akan dikembangkan lebih lanjut dengan mengambil langkah selanjutnya dan mengimplementasikan prototipe ke dalam sistem secara langsung di sekolah-sekolah yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Kelebihan penulis menyampaikan isi dari jurnal dengan cukup apik sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami isi di dalamnya. Selanjutnya, sistematika penulisan jurnal ini sudah bagus karena disusun secara teratur dan berurutan. Dan kekurangan jurnal ini adalah satu, tidak adanya diperlihatkan rancang bangun dari sistem dan hanya menampilkan hasil akhir dari sistem informasi. Yang kedua, tidak adanya kejelasan tempat dari penelitian yang dilakukan, seperti yang saya notis tadi dari awal. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan dengan adanya sistem informasi ini dapat memberikan kemudahan kepada siswa-siswa dari sekolah yang terlibat dalam penelitian, termasuk di dalamnya kemudahan dalam mengakses sistem informasi kemahasiswaan, file management system, learning management system, dan content management system, sehingga pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah yang terkait dapat berjalan lebih baik. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Dan jika saya ada salah dalam mereview atau ada kekeliruan, saya sangat menerima kritik dan saran yang membangun agar kedepannya saya dapat melakukan review jurnal dengan lebih baik. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.